Ya, memang mengenai logo halal baru ini tidak hanya masyarakat saja, tapi para ulama juga turut berkomentar. Salah satunya yaitu ada Ustadz Adi Hidayat yang juga mempertanyakan tidak hanya sebenarnya masalah bentuknya saja, tapi secara syariat menurut dia ada yang keliru di sini. Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataannya. Seni, ini bukan perkara filosofi, ini masalah syariat yang harus terang. Masalah syariat yang halus jelas. Ini bukan persoalan halal di Indonesia, tidak halal di tempat lain. Ini bukan persoalan halal di satu provinsi, tidak halal di tempat lain. Ini bukan persoalan menggabungkan berbagai adat istiadat. Ini syariat. Sekali lagi, ini ketentuan syariat yang mesti terang, mesti jelas, dan mesti terjabarkan dengan sempurna di masyarakat. Karena itu, bila diperkenankan kami mengusulkan, agak baiknya logo yang akan diperkenalkan kepada masyarakat sebaiknya logo yang mudah untuk dipahami. Dituliskan saja, misal dengan menggunakan bahasa Arab yang terang, halal, kemudian juga dijelaskan dengan bahasa Indonesianya misalnya, halal, atau kalau ingin paling singkat, yang sudah ada, itu saja yang sudah familiar bagi masyarakat. Masyarakat tahunya logo yang sudah berjalan selama 32 tahun misalnya, baik yang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan. Kalaupun ada kemudian peralihan kewenangan kepada badan penyelenggara jaminan produk halal, Ustadz Ali Hidayat juga komentar Pak Akil tanggapannya Pak sekaligus menyambung tadi pertanyaan dari Bang Egy soal bancaan, soal ada uang di sana. Butuh klarifikasi. Tarik ulur uang antara MUI dan Kementerian Agama supaya jelas ini Pak. Ya, Undang-Undang 33 2014 dan PP 39 tahun 2021 itu memang ada transformasi otoritas dari Majelis Ulama Indonesia ke BPJPH. Itu udah jelas. Namun di dalam proses sertifikasinya itu melibatkan 3 aktor utama, BPJPH, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, BPJPH memiliki kewenangan wilayah administratif. Lalu LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, di situ ada auditor halal, itu adalah wilayah saintifik. Lalu ketiga, Majelis Ulama memiliki kewenangan wilayah agama. Gitu. Ini ada 3 siklus dalam proses sertifikasi halal. Beda dengan yang sebelumnya, kalau Majelis Ulama sebelum ini memiliki otoritas tunggal di dalam sertifikasi halal. Nah saat ini 3 aktor ini, nah LPH itu sekarang yang diketahui oleh banyak publik, pertama adalah LPPOM MUI, punya MUI sendiri. Lalu ada Surveyor Indonesia, ada juga Sukopindo. Dan ada 9 lagi LPH yang sudah kita tetapkan dari kalangan ormas, perguruan tinggi, pemerintah daerah, gitu yang sudah kita tetapkan sebagai LPH baru. Dan akan kita dorong tumbuh lagi banyak LPH-LPH di seluruh Indonesia. Harganya berapa? Karena jumlah pelaku usaha itu kan tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 64 sampai 65 juta. Bagaimana melayaninya kalau tidak banyakin LPH-nya? Supaya kalau semakin dekat dengan pelaku usaha maka dan semakin banyak LPH-nya maka harganya menjadi kompetitif, antar LPH bisa bersaing harga, bisa bersaing kualitas, bisa bersaing pelayanan dan dekat dengan pelaku usaha di setiap daerah sehingga membuat harganya menjadi murah. Kalau sekarang ini misalnya pelaku usahanya di Lampung, daftarnya ke LPH Jakarta, lalu Komisi Fatwa Majelis Ulamanya di Jakarta, kan transportasi dan akomodasinya mahal. Makanya kalau misalnya pelaku usahanya di Lampung, nanti yang sidang Komisi Fatwanya Majelis Ulama di Lampung. Lalu LPH-nya juga yang ada di Lampung. Jadi ada desentralisasi urusan, ya baik urusan fatwa maupun urusan auditor halal yang dilakukan oleh LPH. Tapi MUI itu juga diajak berunding meskipun sekarang MUI itu kan masih memiliki kewenangan yang penuh di dalam wilayah agama. Kita tidak mencampuri urusan agama dalam hal ini. Kan sudah ada kewenangan yang jelas, tidak ada overlapping di dalamnya, tidak boleh kita saling campur urusan. Penentuan administratif ada yang berbeda, Pak Akil? MUI dan Kementerian Agama yang sekarang kita ini? Sertifikat kita keluar itu berdasarkan ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama. Tidak ada satupun sertifikat keluar tanpa ada fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama. Bagaimana kemudian menjawab banyaknya tudingan masyarakat soal tadi itu? Jangan-jangan ini memang ada tarik-menarik urusan
uang ini antara MUI dan juga Kementerian Agama? Lah uangnya udah dibagi, kalau 3 aktor kan uangnya bagi-bagi Bang. Ya nggak? Maksudnya kan pasti ada duitnya. Laisa fulus wa mampus. Lah iya, kan kita kan BPJPH ini sebagai badan layanan umum. Biaya sertifikasi halal itu sudah ada tarifnya. Tarifnya itu dikeluarkan oleh PMK 57 ya, Peraturan Menteri Keuangan. Yang ini yang lama sekali belum keluar, tapi alhamdulillah tahun 2021 waktu itu keluar. Itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan pelayanan sertifikasi halal untuk pelaku usaha dengan berbagai kategorisasi golongan yang kita turunkan di dalam keputusan BPJPH. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, ada golongan 4. Ini ada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi. Tapi MUI perlu komentar, apakah merasa wewenangnya sudah dipangkas Pak, diperkecil Pak, yang tadinya setunggal sekarang hanya agama saja, tidak administratif? Ya, jadi berbicara soal halal ini, saya ingin ingatkan dan ajak publik ya semua pihak, ini persoalan syar'i yang harus kita selesaikan bersama-sama. Sebagaimana pesan Ustadz Ali Hidayat tadi, saya merujuk ke satu ayat di surah Al-Baqarah 168 ya. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ard halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum adu mubin. Hai manusia, makan oleh kamu yang halal dan baik. Bahkan ada kata thayyib di situ. Berkualitas makanan itu. Supaya apa? Supaya melahirkan fisik yang sehat, lahir batin, kuat fisik mental. Karena makanan itu menentukan. Penting sekali. Jadi ada aspek kualitas, ada aspek syar'i. Kalau halal harus diimbangi dengan yang thayyib, berkualitas dia. Sehingga melahirkan kehidupan manusia yang sehat lahir batin. Kalau kita sehat, kita kuat. Coba kalau kita sedang COVID, bangsa ini bukan main menghadapinya, kan begitu ya. Nah oleh karena itu makanan ini penting sekali. Nah oleh karena itu seperti pertanyaannya yang disebutkan tadi, bagaimana kita melihat persoalan ini selain dalam substansi secara syar'i, juga dalam dunia saintifik termasuk kesehatan. Ya. Sehingga dua ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kewenangan MUI ada di hulu sebenarnya. Kemenang ada di hilir. Ada yang berubah nggak sih dengan sekarang? Justru sebenarnya dengan ada Undang-Undang 33 2014 ini, PP 39 tahun 2021 ini memperkuat peran masing-masing. Kenapa? Karena soal halal ini sudah mandatory. Sebelum ada undang-undang itu masih voluntary. Artinya bahwa dengan kewajiban harus disertifikasi seluruh, di hilir itu Kementerian Agama yang menetapkan dalam bentuk sertifikasi, dibuktikan dalam sertifikat, disahkan oleh negara, tapi MUI dalam hal ini LPH, Lembaga Pemeriksa Halal yang telah terakreditasi, laboratorium telah terstandarisasi, orang-orang scientific judgment-nya sudah teruji dengan baik, ya melalui pelatihan lembaga sertifikasi profesi. Jadi nggak benar itu ya kalau banyak yang ngomong wah ini dipangkas wewenang MUI digembosi begitu. Ya, bagi saya tidak seperti itu jalan pemikirannya. Baik. Kenapa? Karena peran ini dibagi bersama-sama. Untuk apa? Untuk kita memperkuat ya persoalan halal ini adalah persoalan bersama. Jelas di situ clear ya. Ya. Bang Egy. Ya, perlu diperjelas juga kaitan dengan mundurnya ketua MUI itu apa Pak? Hubungannya nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan ini? Nggak ada hubungan. Dan tapi pastinya dia mundur apa enggak? Ya, kita sudah rapat tadi di publik. Sudah kita rapat di Dewan Pimpinan tadi coba, bahwa ketua umum seorang kiai yang tawadu dibutuhkan oleh umat, mempersatukan umat. Beliau ya tidak kita terima pengunduran diri. Jadi nggak jadi? Tidak jadi. Clear ya? Malah sampai clear, ada isu-isu berkembang MUI mau dibubarin. Itu isu hoax gak usah didengar. Bener ya? Karena kita ini adalah bangsa yang bermartabat. Bagus kan klarifikasi semua. Ya oke. Nah sekarang kembali hal-hal nih. Tadi Ustadz Adi sangat jelas. Itu kan Ustadz yang punya intelektual tinggi ya. Bahwa logo itu harus jelas dan tegas. Komunikatif. Nah ini coba mari brother semua everybody coba tahu. Halal nggak pakai bahasa Indonesianya. Semua orang jelas tahu. Kalau ini bagaimana bacanya Bos? Itu halalnya abang lipat tuh Bang kayak tulisan halal. Ya, makanya nggak tahu ini dilipat juga. Ya, tapi tahu ini pasti halal. Bahasa Arab tuh begini.
Maka dari itu Jadi dijelaskan oleh dengan bahasa karena Indonesia, itu Bang. usulan juga dari Ustadz Adi, udahlah kembali sini aja. Ngapain ribut-ribut logo? Kayak Lukman Edit itu cerdas, kadang-kadang hebat juga ini. Ya, berbeda. Ikut komentar juga, Pak. Oleh karena itu Kalau dalam soal kesempatan ini rekomendasi saya Kalau ini soal- tetap saja ini tidak bermaksud mendikte karena juga dasar hukumnya kuat, sudah ada sertifikasinya labelnya halalnya oleh Hakim. Kementerian Hukum dan HAM, ya dijamin sampai tahun 2027. Sabarlah 2007 ya ini takut karena ini pemilu ditunda nggak jadi. Kalau saya dukung MUI, Bang. Kalau saya dukung MUI. Bahwa Karena dengan adanya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 33 2014 ini, itu tadi ini menjadi barang ini menjadi lebih jelas ya. Dan MUI juga akan terhindar dari fitnah. Kita baca kok itu Tempo naikin. jadi logikanya cocok sama ini. Fitnah yang Fitnahnya mana, Bang luar Lukman? biasa. Brother, yang mana? Dibilang MUI itu ngumpulin uang segala macam tidak bisa bertanggung jawab. Nah itu menurut saya itu Nah, menurut Lukman tetap terbantahkan logo semua kembali itu. ke sini ya. Soal logo menurut saya ini apa ya? Kalau dibaca dari filosofis gambarnya itu, logonya itu, menurut saya ini tidak menggurus keyakinan kita sebagai umat beragama. Yang ini? Tidak menggurus, sama aja semua. Oh kalau ini Selagi jelas ada filosofisnya tulisan itu, halalnya. selagi filosofisnya itu adalah dalam rangka untuk keilahian, itu tidak menggerus keimanan kita kepada ajaran-ajaran agama, syariah dan lain sebagainya. Jadi soal bentuk ini soal selera. Ya, soal bentuk itu soal selera. Ya, yang punya selera yang menentukan tentu lembaga yang memang ditunjuk oleh undang-undang untuk menentukan gambar. Cuma memang sebagai pemimpin, ini negara demokrasi, pemimpinnya dengar MUI-nya seperti apa, dengar Bang Egy Sujana seperti apa. Ya. Jangan, Nah, tapi benar tadi begitu ditanya bahwa siapa yang mendesain logo ini, kalau dibilang oleh Pak Agil ini yang mendesain Menteri Agama, nah itu baru kita, ini maunya Menteri Agama gitu loh. Kan tidak seperti itu, ada tim yang mendesain ya. Jadi saya kira soal bentuk itu soal selera, Bang. Soal warna juga soal Coba selera. tanya aja siapa yang mendesain Pak, iseng-iseng begini. Ya kita ingin bicara yang lebih prospektif ya ke depan sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia ya bahkan di dunia. Dari 1,8 miliar jumlah penduduk muslim dunia, kita yang paling terbesar. Dan sangat ironis sekali bila kita sebagai mayoritas Islam di Indonesia malah mengkonsumsi produk-produk halal yang diimpor dari luar. Karena apa? Dari negara-negara sekuler, Eropa dan Amerika dan bahkan negara-negara Asia, itu mereka sudah banyak sekali mengajukan permohonan kerjasamanya dengan BPJPA untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya dengan BPJPA. Karena mereka tahu bahwa pasar Indonesia adalah pasar yang sangat menggiurkan bagi mereka, sehingga produk-produk halal yang dari negara-negara minoritas muslim aja mau mendaftarkan produknya mendapat sertifikasi halal. Nah kita sebagai mayoritas, kita kan mendorong pelaku usaha, ayo dong jangan sampai kita tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ayo dong kita proses produksi lalu disertifikasi, paling tidak nanti untuk kebutuhan domestik bisa dikonsumsi sendiri oleh masyarakat Indonesia. Syukur-syukur bisa diekspor ke luar negeri untuk kompetisi dengan intinya logo lama masih berlaku sampai habis nanti Pak, sampai 2026. Nah, kemudian yang kedua bahwa label halal itu akan diberlakukan bagi produk-produk baru yang akan daftar dan keluar sertifikasinya. Jadi sudah tidak akan diganti lagi Logonya Majelis Ulama masih bisa digunakan sampai dengan stok yang ada oleh pelaku usaha itu habis. Atau sampai dengan seperti Pak Sekjen tadi bilang berakhirnya masa peralihan sampai tahun 2026. Setelah itu pakai logo yang keren ini. Setelah itu kita harus closing dulu Pak. Logo yang keren ini yang kita gunakan, bro.